Kalau melihat peta dari saat ini, maksudnya pasca pemilu maksud kami ya, ini sudah ada beberapa tokoh, beberapa kandidat atau bakal-bakal calon yang kemudian eh, baik secara terbuka maupun secara gerilya gitu. Hmm. Ini sudah menyatakan keinginan untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati. Nah, tentu kan kemudian kalau melihat begitu banyaknya kandidat atau bakal-bakal calon tadi, kalau hanya mengandalkan dari apa partai politik atau gabungan partai politik, maka tentu tidak memenuhi. Dan kemudian Ya, negara ini mengizinkan melalui ya. jalur perseorangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk melihat potensi dan dinamika kabupaten kota, termasuk di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk di Kabupaten Pati. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Supriyanto SHMH. Beliau saat ini jabatannya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Apa kabar Pak Supriyanto? Alhamdulillah baik Pak Bambang Sadono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Jawa Tengah. Eh, terima kasih. Nggih, mumpung Wassalamualaikum masih warahmatullahi suasana wabarakatuh. Lebaran Pak, karena Iya, kita berada di 3 Syawal. Mohon maaf lahir iya, batin, secara kelembagaan, secara keluarga maupun pribadi kami mohon maaf ya. iya. Sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Pak Innalillahi wa inna Supriyanto ilaihi ini menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unpad, kemudian S2 di Unisula, pernah di Sekretariat KPU Jateng, ya, pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Pati, dan saat ini menjadi Ketua Bawaslu. Nah, mungkin bisa secara singkat, biar lebih lengkap, Pak Supriyanto cerita sendiri tentang perjalanan pendidikan dan perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silahkan. Nggih. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Pak Bambang Sadono ini tokoh yang dulu dan sampai sekarang saya kagumi begitu. Memang benar apa yang dibacakan oleh Pak Bambang Sadono tadi, apa perjalanan karir saya itu saya mulai dari nol betul Pak. Jadi Ya, waktu saya jadi staf sekretariat di KPU Provinsi Jawa Tengah itu, waktu itu Pak Bambang Sadono sudah pegang Jawa Tengah selaku Ketua DPD Partai Golkar waktu itu Jawa Tengah dan juga menjadi anggota Dewan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya memulai karir di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sampai dengan 2013, Pak. Jadi 10 tahun saya di Sekretariat eh, KPU Provinsi Jawa Tengah. Lalu di tahun 2013 itu, alhamdulillah saya diterima sebagai anggota KPU Kabupaten Pati di periode pertama saya, periode 2013-2018.
Nah, kemudian eh, di periode kedua, alhamdulillah saya juga dipercaya lagi untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Pati. Periode yang kedua, periode 2018-2023. Dan di saat menjelang akhir masa jabatan kami, khususnya di masa pencalonan DPRD Kabupaten, ini ketua kami Pak Imbang Setiawan ini memutuskan untuk maju menjadi calon anggota Dewan di DPRD Kabupaten Pati. Sehingga kemudian teman-teman yang tersisa di KPU Kabupaten Pati itu menunjuk saya menjadi ketua KPU menggantikan Pak Imbang Setiawan waktu itu. Nah, sebelum akhir masa jabatan saya yang tinggal beberapa bulan di KPU, alhamdulillah saya juga mengikuti seleksi di Bawaslu Kabupaten Pati. Lalu kemudian di bulan Agustus itu 2023 kami dinyatakan atau dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pati dan kemudian oleh teman-teman anggota Bawaslu Kabupaten Pati yang lain kami dipercaya untuk menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati hingga nanti akhir masa pengabdian kami di periode 2023-2028. Luar biasa perjalanannya. Nah, Pak Supriyanto setelah Pileg 2024 ya, walaupun mungkin saya nggak tahu di Pati ada sengketa apa enggak, tapi secara garis besar kan sudah kelihatan konfigurasi perolehan partai-partai itu. Nah, itu kalau diproyeksikan untuk pilkada, pemilihan bupati dan wakil bupati, itu kira-kira nanti konfigurasinya seperti apa? Ya, perlu kami sampaikan di sini Pak Bambang Susatyo bahwa memang untuk tahapan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih yang apa, hasil pemilu 2024 ini belum dilakukan oleh KPU Kabupaten Pati sehingga secara resmi peta perolehan kursi itu belum ada keputusan yang sah dari KPU Kabupaten Pati. Namun demikian melihat hasil rekapitulasi yang kemudian sudah ditetapkan dan melihat dinamika yang saat ini terjadi sampai dengan apa, informasi yang kami peroleh sebelum cuti hari raya Idul Fitri ini itu untuk DPRD Kabupaten Kota atau hasil rekapitulasi DPRD Kabupaten Pati itu tidak ada sengketa. Artinya tinggal menunggu saja hasil atau pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Pati sebagai dasar penetapan perolehan kursi dan calon terpilih. Namun kalau kemudian kita melihat angka-angka yang sudah dibacakan dalam rekapitulasi uh, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati, ini kan kemudian seluruh elemen masyarakat, baik itu teman-teman partai politik, kemudian pemangku kepentingan lain, itu sebenarnya sudah berhitung, Pak Bambang Susatyo. Sudah berhitung sebenarnya bagaimana peta perolehan kursi dan calon terpilihnya di Kabupaten Pati. Nah, kalau itu kemudian menjadi dasar pencalonan uh, pemilihan bupati dan wakil bupati Pati secara serentak tahun 2024, maka kira-kira masyarakat Pati bisa memperkirakan bahwa PKB itu dapat 6 kursi misalnya.
kemudian Gerindra dapat 6 kursi, lalu PDI itu dapat 14 kursi, dan kemudian Golkar itu dapat 5 kursi, lalu Nasdem ada 3 kursi, kemudian eh, PKS ini dapat 5 kursi, Partai Demokrat dapat 5 kursi, dan Partai P3 dapat 6 kursi. Nah, kalau kemudian hasil hitung-hitungan yang dilakukan oleh masyarakat maupun berdasarkan hasil rekapitulasi ataupun partai politik, kalau kita masih melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Ya, baik yang diatur di uh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya terakhir dengan Undang-Undang 10 itu, maka uh, kita bisa melihat peta bahwa ketentuan pencalonan itu masih tetap sama, yang untuk pemilihan bupati ini masih sama ketentuannya, 20% kursi di DPRD kabupaten dan 25% kalau menggunakan suara sah. Nah, kalau kemudian pakai ketentuan 20% perolehan kursi itu, maka kemudian dipastikan mungkin yang bisa maju secara mandiri ini hanya ya, PDI Perjuangan, Pak. Karena ya, kalau 20% dari 50 kursi berarti 10 kursi yang harus dimiliki ya, oleh uh, partai politik untuk partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati tersebut. Nah, sementara kalau tadi melihat peta yang hasil hitung-hitungan yang dilakukan oleh masyarakat tadi, ini kan hanya Partai PDI Perjuangan yang lebih dari ya. 20%. Begitu kira-kira Pak Bambang. Iya. Jadi kira-kira mungkin bisa maksimal 5 calon gitu masih mungkin, Mbak? Segala kemungkinan sangat mungkin terjadi Ya, kalau dari sisi penyelenggara. iya, Dari kalau bicara kemungkinan, kalau melihat petanya itu, ini kan sangat cair. Eh, iya, Koalisi-koalisi yang mungkin nanti terbentuk dalam proses pencalonan itu, selain nanti juga harus ada syarat-syarat tertentu, maksud kami iya, seperti harus ada rekomendasi dari DPP dalam proses pencalonan ini. Itu sebenarnya juga kontribusi dari Kabupaten Pati, perubahan peraturan itu. Maka eh, ya kita nantikan saja kemudian proses-proses politik dan proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman partai politik dalam membangun koalisi untuk mengusung uh, calon atau kandidat calon bupati dan wakil bupati Pati tahun 2024 ini, tentu kita semua masih menantikan itu, Pak. iya. Kalau kemungkinan munculnya calon perseorangan, Oke, itu juga sangat mungkin terjadi di Pati. Eh, Kalau melihat peta dari saat ini, maksudnya pasca pemilu, maksud kami ya, ini sudah ada beberapa tokoh, beberapa kandidat atau bakal-bakal calon yang kemudian eh, baik secara terbuka maupun secara gerilya, gitu. hmm, Ini sudah menyatakan keinginan untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati. Nah, tentu kan kemudian kalau melihat begitu banyaknya kandidat atau bakal-bakal calon tadi, kalau hanya mengandalkan dari apa partai politik atau gabungan partai politik, maka tentu tidak memenuhi. Dan kemudian ya, negara ini mengizinkan melalui ya, jalur perseorangan tadi. Nah, kebetulan juga KPU Kabupaten Pati sudah menetapkan
keputusan KPU nomor 1580 Pak Bambang Sadon tahun 2024 keputusan KPU yang terbaru ini tentang syarat minimal dan persebaran dukungan persorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pati tahun 2000 yang di dalam keputusan tersebut ini menyatakan DPT Pati terakhir itu atau daftar pemilih tetap Kabupaten Pati terakhir pelaksanaan pemilu 2024 itu sebanyak 1.037.584 daftar pemilih tetap. Sehingga kemudian Ya. KPU Kabupaten Pati menghitung 6,5% dari jumlah DPT itu jatuh di angka 67.443 dukungan yang harus dimiliki oleh calon perseorangan di Kabupaten Pati. Itu syarat minimalnya. Kemudian karena Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan, itu juga harus tersebar di lebih dari 50% atau berarti harus dukungan tersebut harus tersebar di 11 kecamatan. Itu kalau mau masuk melalui jalur perseorangan. Kalau masuk melalui jalur partai politik tadi kita sudah sampaikan meskipun secara resmi KPU Kabupaten Pati belum menerbitkan perolehan kursi dan calon terpilih, tetapi saya yakin berdasarkan rekapitulasi atau kami yakin berdasarkan rekapitulasi yang dibacakan itu teman-teman partai politik pemangku kepentingan lain itu sudah menghitung uh, Ya. berdasarkan ketentuan yang ada kira-kira gambarannya tadi yang saya sampaikan. Ya, baik, menarik Pak Supriyanto. Tadi kemukakan banyak sekali yang ingin maju sehingga ada kemungkinan melalui partai tidak cukup. Jadi harus melalui calon perseorangan. Nah, dari yang sudah muncul itu nama-nama siapa saja kira-kira Pak Supriyanto? Oke, kalau yang kemudian secara terbuka ya, secara terbuka ini ada yang indikasinya ya, indikasinya ada yang sudah pasang baliho-baliho, kemudian mohon doa restu atau lain sebagainya dengan berbagai upaya yang mereka ingin tampilkan kepada masyarakat Pati itu sudah ada beberapa kandidat yang muncul begitu ya. Seperti eh, waktu itu dulu pernah ada Pak Sadewo yang kemudian Ya, eh, beliau juga anggota DPR RI maksud kami dari Partai Gerindra incumbent yang pada pemilu 2024 ini meskipun tadi KPU RI juga belum melakukan proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tapi kemungkinan beliau jadi lagi. Ini juga sepertinya kemudian dari tadi potensi yang kemudian muncul uh, partai PDI Perjuangan ini bisa maju sendiri misalnya. Nah tentu jasa-jasa dari ketua partai Kabupaten Pati, maksudnya DPC Kabupaten Pati ini uh, perlu dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan. Dan kemungkinan beliau yang menjadi ketua DPC sekaligus ketua DPRD Kabupaten Pati ini juga kalau mungkin mendapatkan mandat dari DPP juga bisa maju sebagai kandidat calon. Belum lagi yang kemudian ada itu calon Pak Ali ya Pak? Pak Ali Badrudin. Itu kan PDI saat ini lebih dari 20%. Ya. Kemudian ada juga DPR RI
dari Partai Nasdem yang kemungkinan juga jadi lagi. Ini ada Bu Sri Wulan di beberapa wilayah kecamatan ini sudah ada beredar baliho-baliho yang kemudian eh, muncul gitu. Belum lagi ada tokoh-tokoh lain yang kemudian pendatang baru, misalnya apa organisasi eh, keagamaan, masyarakatan itu juga muncul seperti ketua PCNU, ketua GP Ansor ini sepertinya juga mulai mulai melakukan penjajakan-penjajakan. Belum lagi yang tokoh-tokoh pengusaha-pengusaha yang ada di Pati. Ada juga kades yang sekaligus menjadi pengusaha. Ada juga camat yang sudah terpasang balihonya. Beliau masih aktif menjadi camat. Ini ada salah satu camat yang kemudian uh, terpasang balihonya dan di situ menyatakan diri siap untuk menjadi pemimpin di Padi. Kira-kira begitu Pak Bambang Sadono. Iya, luar biasa. Nah, Pak Supriyanto, Pati ini di dalam pilkada pernah punya pengalaman yang agak unik ya. Pertama, pernah pilkadanya diulang. Kemudian pernah calonnya tunggal. Nah, mungkin bisa diceritakan, itu sudah nggak mungkin terjadi ya calon tunggal itu. Oke, kalau bicara kemungkinan, Ya, apapun bisa sangat mungkin terjadi, Pak. Tetapi tentu kita sebagai masyarakat, ya, kemudian kami yang ada di penyelenggara tentu berharap hal-hal yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Pati ini tentu tidak eh, terulang kembali itu ya. Khususnya yang kemudian di sejarah eh, pilkada ulang yang tadi disebutkan oleh Pak Bambang Sadon. 2011 ini saya masih belum di Pati, Pak. Saya masih di Jawa Tengah waktu ya, itu masih jadi staf sekretariat ya, KPU Provinsi Jawa Tengah. Ini memang saya juga mengikuti perkembangannya karena kebetulan saya juga ikut melakukan kajian-kajian di ya, proses penyelenggaraan pilkada. Jadi dulu itu kenapa pilkada Pati itu diulang? Jadi itu tadi yang saya sekelumit tadi saya sempat singgung. Sebenarnya apapun yang terjadi di Pati itu memberi kontribusi positif bagi pembaruan regulasi-regulasi yang dilakukan. Salah satunya dari Pati. Nah di Pati itu dulu pilkadanya diulang karena kewenangan waktu itu, kewenangan pencalonan itu pada undang-undang yang dijadikan pedoman, berikut juga peraturan-peraturan lainnya, itu memang kewenangannya ada di uh, partai politik tingkat kabupaten. Nah, kebetulan saja dulu ada sedikit ya apa istilahnya ya konflik internal atau persoalan internal yang kemudian terjadi antara uh, pimpinan partai politik tingkat kabupaten tidak selaras dengan keinginan partai tingkat pusat. Kira-kira begitu. ya, Maka pasca pilkada Pati yang kemudian di 2011 yang kemudian disengketakan di Mahkamah Konstitusi yang hasilnya kemudian memberikan perintah kepada KPU Pati waktu itu untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dan menganulir pencalonan salah satu calon kemudian digantikan oleh calon yang lain itu kemudian menjadi pembaruan hukum di Indonesia.
syarat kemudian rekomendasi DPP, nah itu supaya tidak ada pembangkangan partai politik di tingkat kabupaten kota seperti yang terjadi di Pati, yang kemudian bersejarah uh, pemungutan suara ulang itu. Ya. Itu yang kalau bicara pemungutan suara ulang. Lalu kemudian kalau bicara calon tunggal, gitu ya. Dan kebetulan saya ikut menjadi pelaku sejarahnya karena saat itu saya sudah menjadi anggota KPU Kabupaten Pati. Dari 9 partai politik waktu itu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pati, 8 partai politik itu bergabung menjadi satu, Pak. Oh, Bergabung menjadi satu dan membangun koalisi. Tersisa satu partai, yakni Partai Nasdem waktu itu, yang kemudian secara komposisi itu tidak uh, apa mampu untuk memenuhi ketentuan 20% kursi itu. ya. Sehingga uh, terjadilah pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal di Kabupaten Pati pada periode selanjutnya, yakni di 2017. Tapi di dalam proses penyelenggaraan kami sudah melakukan semua ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun regulasi yang lain, yang kemudian ketika disengketakan di Mahkamah Konstitusi waktu itu oleh uh, relawan kolom kosong tidak bergambar, alhamdulillah gugatannya tidak dapat diterima uh, oleh Mahkamah Konstitusi, dan hasil pilkada yang kemudian uh, di 2017 dengan satu pasangan calon itu yang dimenangkan oleh pasangan calon ini uh, bisa ditetapkan dan kemudian telah berakhir di periode jabatannya telah berakhir di tahun 2022 yang lalu. Calon petahana ini terutama yang bupati kan sudah 2 kali tidak bisa nyalon lagi. Nah, Oke. mungkin yang wakil bupati yang kemungkinan masih punya kesempatan. Nah, Betul. terakhir Pak Suprianto, apa yang eh, diharapkan Bapak sebagai penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada juga, supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi artinya di Padi, dan masyarakat apa yang harus di apa ya diimbau atau diharapkan supaya benar-benar terpilih pemimpin yang benar-benar dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah Pati 5 tahun yang akan datang. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, memang betul yang disampaikan Pak Bambang Sadun tadi. Untuk petahana, khususnya Pak Bupati, yang berakhir pada tahun 2022 yang lalu, Pak Haryanto, ini memang untuk potensinya kemungkinan apa sudah tidak mungkin maju lagi sebagai calon di Kabupaten Pati. Oke, karena beliau sudah 2 kali periode. Tetapi untuk Pak uh, Wakil Bupatinya, Pak Saiful Arifin, ini masih mungkin, Pak. Ya tadi kemungkinan kemudian kalau karena beliau ini juga kader dari Partai PDI Perjuangan yang waktu di 2017 itu juga diusung oleh partai itu. Kemungkinan nanti dapat menjadi bursa yang kemungkinan bursa kandidat yang tinggal kita tunggu kemudian arah dari partai ini mencalonkan kepada siapa untuk kita nantikan. Kita juga tentu berharap Pak Bambang Sadono selaku penyelenggara pemilu tentu uh, proses-proses tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Pati ini bisa dijalankan dengan baik oleh penyelenggara,
oleh eh, pemangku kepentingan lain, termasuk partai politik peserta yang nanti mengusung ya pasangan calon, ya. Pasangan calon baik yang dari perseorangan maupun dari partai politik maksud kami. Kemudian oleh pemilihnya sendiri ini bisa dilaksanakan dengan baik, prosesnya terselenggara dengan lancar, sesuai dengan ketentuan, berjalan dengan damai, dan suksesi kepemimpinan yang sah, legal, melalui pilkada langsung ini bisa kita selesaikan. Apalagi nanti uh, kita juga tidak sendiri, Pak Bambang Sadono. Kalau dulu barengannya hanya beberapa kabupaten kota, tapi insya Allah untuk yang uh, pilkada 2024 ini itu kan akan dilakukan secara serentak, hampir seperti di proses-proses pemilu gitu. Jadi berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, itu harapan kami, Pak. Iya, baik. Terima kasih sekali Bapak Suprianto SMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Padi, yang sudah memberi gambaran peta politik menjelang Pilkada Kabupaten Padi. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat untuk memilih pimpinan yang ideal yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Kabupaten Padi 5 tahun mendatang. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Masih, Pak. Suprianto. Oke, Oke. wassalamualaikum Matur nuwun sangat warahmatullahi wabarakatuh. waktu dan kesempatannya. Sami-sami, terima kasih. Oke.